Oke, selanjutnya, giliran aku mau tanya nih, Kak. Untuk di Bloomery ini, pernah nggak menggunakan, data historis penjualan sebelumnya untuk bantu nyusun rencana produksi ataupun menentukan lokasi atau jalur distribusinya? Iya, pasti tadi aku udah jelasin. Eee, kita selalu ngecek tuh target sales kita gimana. Jadi kita kan benar-benar buat dari target. Kita udah buat tuh forecast target tahunan. Nah, nanti kita ngeliat dari realisasinya, dari targetnya, target-target di bulan-bulan sebelumnya seperti apa, apakah ada on track dari target apa enggak. Nah, itu jadi kita akhirnya kita bisa ngecek nih, ketika ini on track dari target, jadi kita uh, langkahnya untuk kembangin supply chain-nya bakal lebih berkembang juga. Tapi ketika kita media supply chain ini kalau di Bloomery kita selalu melihat dari sales sih. Kita selalu ketika salesnya naik ya kita akan selalu ikut berkembang juga. Kita juga selalu kembangin. Tapi ketika mereka mulai slow, ya tugas kita adalah gimana caranya make sure supply chain-nya ini tuh juga ikut turun kayak gitu dari secara operasionalnya gimana caranya bisa turun, terus nanti dari pengembangan apa lagi yang bisa kita lakuin supaya paling enggak profitnya itu juga bisa tetap ke maintain kayak gitu. Oke, Kak. Nah, selanjutnya ini kalau untuk, bahan baku utama, biasanya, gimana sih cara Bloomery ini untuk, memilih supplier-nya? Apakah ada kriteria atau pertimbangan nilai khususnya atau enggak? Oke, um, kita biasanya itu kebagi benar-benar jadi yang pertama pasti yang penting kualitas bahannya dulu. Itu yang kita pasti selalu jadi prioritas. Jadi kalau misalnya dari tim, kita ada tim R&D, jadi kalau misalnya tim R&D ini kurang cocok dengan bahan ini, ya kita pasti nggak bakal pakai kayak gitu. Terus yang kedua, misalnya bahan ini udah oke, udah di-approve, yang kita lakuin adalah pertama tadi dari harga. Nah itu kita perlu cek untuk harganya. Setelah itu, kriteria kedua, minimum ordernya mereka dari supplier itu seperti apa. Apakah ini kalau dibandingkan dengan average usage kita bakal seperti apa. Nah, kita kan akan selalu maintain inventory turnover kita tuh di 1 bulan maksimal. Jadi kalau misalnya sampai penggunaan bahan kita pembelian pertama ini harus lebih untuk penggunaannya sampai lebih dari sebulan, nah itu berarti kita akan jadiin ini kita bakal cari opsi yang vendor lain kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu dari lead time-nya. Nah, jadi seberapa cepat sih mereka proses ketika kita ada request. Misalnya kita request H-1, apakah mereka bisa kirim atau enggak, atau prosesnya berapa lama, termasuk misalnya dari tempat lokasinya. Misalnya mereka ada pengiriman dari um, luar Jogja ataupun Jakarta, jadi ada delivery lagi kayak gitu. Nah, itu butuh berapa lama? Biasanya kita hitung lead time-nya di situ. Nah, terus yang keempat itu terms of payment-nya kita. Jadi kalau misalnya terms of payment ya jelas kita mau make sure jangan sampai kita beli terus kita langsung bayar, tapi kan itu kan merugikan perusahaan kita belum terima sales dari bahan tersebut, tapi kita udah um, bayar nih. Nah itu kan kita harus bisa kurangin situ sih. Jadi dari 4 ini biasanya kita bandingin tuh beberapa vendor. Biasanya kita setiap kali ada produk baru, kita pasti pilih minimal 3 vendor buat di sourcing. Nah, kita nanti baru pilih dari 4 kriteria ini mana yang paling oke dan paling bisa masuk ke kita. Nah, tadi kan ada, beberapa vendor gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya supplier utamanya nggak bisa kirim, berarti, Bloomery ini udah punya alternatif supplier-nya gitu ya? Iya, betul. Jadi kita selalu punya second option sih. Tapi kan kadang harganya itu nggak bisa terlalu dekat. Jadi biasanya kita sistemnya lebih ke kalau make sure gimana pemasok utama gagal memenuhi kebutuhan, biasanya kita memang udah kontrak jangka panjang. Jadi kita biasa kontrak 3 sampai 6 bulan. Jadi kita udah kirimin forecast-nya mereka kita selama 6 bulan. Nah itu biasanya dari vendor mereka yang akan selalu nyimpenin stoknya buat kita.
Jadi mereka udah ngalokasiin khusus buat kita kayak gitu sih. Nah, kalau untuk di dapur produksinya, gimana sih cara ngatur biar jumlah yang dibuat itu sesuai sama kapasitas distribusi ataupun permintaan toko dan online-nya? Oke. Nah, sebenarnya kalau di kitchen itu udah benar-benar pure permintaan dari toko sih. Jadi kalau ini yang mungkin kalau gimana caranya buat make sure kapasitas tokonya cukup, ya toko benar-benar yang ngelihat dari trennya salesnya sih Mbak. Jadi kalau saya tren salesnya dia ada kenaikan, nah berarti mereka bakal request lebih banyak ke kitchen. Nah, kitchen kan sistemnya Hamin satu produksi. Jadi kita benar-benar mereka request Hamin satu, ya kita produksi Hamin satu itu kayak gitu. Jadi kita benar-benar um, cukup pendek sih dari prosesnya. Jadi mereka ada waktu benar-benar mereka bisa nge-forecast-nya jauh lebih matang aja sih dari toko-toko. Karena kita jaraknya benar-benar dari Hamin satu itu kita langsung kirim kayak gitu. Biasanya kan tempat-tempat lain biasanya Hamin dua, Hamin tiga kayak gitu-gitu untuk requesting. Jadi um, mereka emang lebih rapi secara produksiannya, tapi akhirnya ya akan lebih banyak waste kayak gitu-gitu sih. Jadi forecast kalau di kitchen benar-benar nyesuaiin dari toko aja sih kita. Ya, gitu. Nah, itu tadi kalau tren pesanannya tiba-tiba meningkat banyak, itu biasanya strateginya apa sih yang bisa dilakukan supaya produksinya itu tetap bisa kejar permintaannya? Kalau apa pesanannya meningkat banyak secara tiba-tiba. Oh, biasanya sih kita langkah pertama kita bisa biasanya ada kiriman tambahan. Jadi misalnya nanti kalau misalnya kita sampai karena kita in-house delivery-nya logistiknya, jadi kita bisa fleksibel nih. Misalnya nanti tiba-tiba mereka ada kebutuhan tambahan, itu kita bisa supply ke mereka. Terus kalau misalnya nanti um, pengiriman kita nggak bisa, biasanya kita bisa pakai third party juga untuk kirim bahannya, barang-barang lagi. Jadi kita benar-benar terus kalau misalnya dari kitchennya sendiri, kalau sampai nanti ternyata ini melonjak cukup drastis, biasanya kita ada panggilan, ada casual daily worker yang kita panggil tambahan bantuan mailing kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya ini untuk bagian pengiriman. Untuk pengiriman produk ini, gimana sih cara Bloomery memastikan produknya itu sampai ke pelanggan tepat waktu dan juga dalam kondisi yang tetap bagus? Hmm. Uh, ya, langkah pertama pasti kita kan ngirim keluar kota ya. Jadi yang pasti pertama kita make sure armada kita mempunyai dulu untuk ngirim luar kota. Nah, itu kan harus pengiriman dingin. Jadi kita benar-benar armada kita ya udah dalam suhu kulkas kayak gitu, suhu dingin. Jadi kita make sure gimana bahan-bahannya ini um, aman. Terus penyimpanannya kita juga kita jaga. Jadi kita juga selalu pakai kontainer-kontainer yang emang udah disusun bisa rapi. Jadi mereka bisa lebih um, terjaga lah, nggak goyang-goyang atau gimana kayak gitu. Terus kalau kita, ketika sampai di toko, nah ini kan kita udah biasanya ready to order ya barang-barang ini. Jadi kita benar-benar kalau ke customer, ya udah kita hanya tinggal perlu nyiapin seminimal mungkin kayak gitu. Karena kita tadi hanya perlu ngegarnish di toko, jadi biasanya kalau untuk ke customer, kita benar-benar udah siapin itu dari pagi karena um, sistemnya di Bloomer sendiri kan biasanya customer tuh pesen jauh-jauh hari ya, nggak mungkin mereka atau misalnya hari H ya mereka bakal mengikuti apa yang memang kita punya. Jadi biasanya kita emang udah siapin yang kita spare, ya itu biasanya untuk pemesanan-pemesanan hari H, jadi tetap bisa langsung dikirim tanpa ada kendala sih kalau untuk ke customer kayak gitu. Nah, untuk pengiriman kayak pengiriman online gitu, Bloomery ini ada kerjasama dengan pihak lain nggak sih kayak Gojek, Grab atau ekspedisi lain? Uh,
Kalau ke customer kita nggak ada sih. Kita benar-benar ya udah kita pakai aplikasi online merchant itu, kita pakai GoSend kayak gitu-gitu. Nah paling, nah cuma kan kalau misalnya dengan GoSend, biasanya nanti mungkin terkendala sangat bergantung dari drivernya ya. Dari drivernya apakah nyetirnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah biasanya kita kemas packaging kita supaya seaman mungkin, itu yang pertama. Terus kita juga dengan biasanya kan customer-customer pengennya diantar pakai motor tuh. Nah, biasanya kan itu panas. Nah, biasanya kita caranya gimana? Ya kita siapin ice gel buat di packagingnya kita supaya suhunya tetap terjaga, jadi nggak kualitasnya tetap terjaga. Kayak gitu. Selanjutnya nih kalau ada pelanggan yang komplain atau misalnya minta, retur produknya, gimana sih, proses penanganannya di Bloomery ini? Oke. Nah, biasanya tergantung. Jadi kan kita ada beberapa channel ya, kayak dari WhatsApp, misalnya dari WhatsApp, mereka ada komplain, hasil jelek atau apa, biasanya kita validasi dulu tuh penyebabnya apa. Saya ternyata dari drivernya atau emang dari kitanya, kayak gitu. Biasanya kita kasih opsi, kalau misalnya emang nanti antara kita kasih potongan bayaran, jadi next purchase nanti dia bisa dapat potongan harga, atau misalnya emang nanti karena ini biasanya kan kue-kue emang biasanya untuk special occasion, jadi biasanya kita benar-benar kirimin produk baru lagi ke mereka kayak gitu. Nah nanti tapi kalau misalnya nanti ada dari mereka biasanya kirim by DM atau dari TikTok kayak gitu-gitu, biasanya nanti itu dihandle dari tim marketing kita. Nanti dari tim marketing kita yang akan eh, nerusin ke toko-toko terkait. Nanti biasanya kita baru kirim produk barunya lagi gitu sih. Tapi most of the time sih kita bakal kirim baru kalau emang benar-benar kesalahan dari kita maupun dari driver kayak gitu. Nah, terakhir ini, pernah nggak sih ngitung kira-kira seberapa banyak produk yang di-retur dibandingkan dengan total pengirimannya? Hmm, ini berarti dari internal ya, bukan dari customer atau gimana? Kalau dari internal, oke mungkin dua-duanya. Kalau dari internal kita rendah banget sih. Kita kalau mungkin di bawah 1%, kayaknya 0,5% aja nggak nyampe sih. Ya kan misalnya perbandingannya mungkin satu dari kayak 300 kayak gitu. Satu dari 300 full, mungkin sekitaran itu untuk kreator dari internal. Tapi kalau eksternal, mungkin dari total sales, ya nggak nyampe juga sih 1% sih. Harusnya ya mungkin di bawah 1% dua-duanya ya. Itu. Oke, Kak.